Shalom, salam makan sehat. Yuk makan sehat yuk. Yesus memberitakan kematiannya. Ya, Yohanes 12 ayat 20 sampai 36. Ya, saudara, mungkin cerita ini sudah biasa saudara. Tapi coba bayangkan saudara, kematiannya diberitakan oleh yang bersangkutan. Apa ada di seluruh dunia yang memberitakan seperti yang Yesus beritakan? Kematian kok diberitakan gitu loh. Apa nggak ada berita yang lain gitu. Kemudian untuk apa sih kematiannya diberitakan? Nah, mari kita lihat yang berikut ini. Kalau kematian orang biasa ya biasa-biasa saja saudara. Tapi ini adalah berita kematian Yesus Kristus. Ini tidak biasa. Kenapa saudara? Karena kematian Yesus Kristus itu adalah Injil saudara. Injil itu kabar baik. Ya. Nah, mari kita lihat bagaimana bisa disebut kematian Yesus itu adalah Injil. Kematian Yesus adalah kabar baik. Mari kita lihat berikut. Yesus itu memang lahir untuk mati saudara. Ya, ini kita bisa lihat di Matius 20 ayat 28. Bunyinya seperti ini. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi Yesus datang untuk memberikan nyawanya, untuk mati. Untuk apa memberikan nyawanya? Ya, nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang ya, bagi banyak orang, bukan semua orang, tapi banyak orang. Ya, siapa itu? Yaitu orang yang percaya. Dan inilah berita kematian itu. Yohanes 12 ayat 27 saudara. Sekarang jiwaku terharu. Kalau di terjemahan lama dibilang berduka cita, jadi jiwanya berduka cita. Dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Jadi dia memilih untuk mati saudara. Yesus Kristus memutuskan untuk mati. Yesus Kristus memutuskan minum cawan saudara. Keputusan yang sangat berat saudara. Dia berkata, ya Bapa, jikalau engkau menghendaki, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Ini dicatat di Lukas 22 ayat 42. Ini adalah keputusan yang amat teramat berat. Yesus sangat ketakutan sampai peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Ia harus minum cawan. Dan di dalam cawan itu terdapat semua dosa dan kutukan kita. Dan meminum cawan itu berarti bahwa ia akan terpisah dari Bapaknya yang ia kasihi. Sampai saat itu, Yesus tidak pernah terpisah dari Bapaknya. Itulah sebabnya mengapa ia dapat melakukan segala macam mukjizatnya. Banyak bukti Yesus tidak pernah terpisah dari Bapaknya ya. Mungkin video sebelumnya sudah pernah saya singgung ya. Misalnya Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 10 ayat 38. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Ya. Kematian Yesus Kristus adalah Injil. Ini adalah kabar baik. Kabar baik perlu diberitakan saudara. Kapan kita memberitakan kematiannya? Kepada siapa kita memberitakan kematiannya? Nah, kita lihat di 1 Korintus 11 ayat 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan, kematian Yesus Kristus sampai ia datang. Nah, ketika kita melakukan perjamuan kudus, Ekaristi, kita memberitakan kematian Tuhan. Memberitakan kepada siapa? Ya, kita memberitakan kematian Tuhan kepada diri sendiri.
kita melakukan perjamuan kudus, saudara. Jadi kepada diri sendiri kita memberikan kematian. Apa artinya ini? Setiap perjamuan kudus kita diingatkan bahwa dosa kita sudah ditebus, kita sudah dikuduskan, kita kembali fitri, saudara. Jangan berbuat dosa lagi. Tuhan Yesus memberkati.